Oke, jadi Linux Mint ini yang kita pakai sebagai client, sedangkan yang Ubuntu server ini kita pakai sebagai server. Di sini juga kita install SSH. Edit sudo apt install SSH. Oke. Jadi nanti biar Linux Mint-nya bisa connect ke Ubuntu server secara remote. Nah, ini ya artinya. Ini bisa sebenarnya ini bisa kalian akses dari jaringan UNESA. Silakan Pak Google silakan. Nah, Kita ping 192.168.30.56. Oke, dapat ya. Sekarang kita coba SSH pakai user yang sama. SSH 192.168.30.56. Yes, passwordnya. Oke, sekarang kita sudah ada di Ubuntu servernya. Nah, kalau kita sekali kemarin bikin posisi. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan ya, jangan nunggu sesi tanya jawab. Biar langsung dijawab. Nama-nama versinya itu ada biasanya ada AMD. Ya, Ubuntu ya. Bukan ini. Nah, sudah kita set SSH-nya, terus nah ini kalau client side. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah generate SSH key. Jadi sebenarnya lewat SSH seperti itu tadi, cara tradisional itu tidak salah, tapi itu tidak aman. Kalau yang kita akses itu adalah server publik. Kalau kita ingin lebih aman lagi, kita harus pakai yang namanya SSH key. Jadi kunci SSH. Jadi ketika kita konekkan ke server, itu kita tidak memasukkan password, tapi memasukkan key atau kunci. Kita generate dulu kuncinya, kayak yang ada di sini. Pakai komen SSH igen minus T ini adalah jenis enkripsinya, hashnya. Yang dipakai itu ED25519, sama yang dengan kita pakai kalau kita mau bikin akses SSH ke GitHub. Terus C ini untuk komen, biar kita tahu ini itu pemiliknya siapa. Kita coba. Saya bikin instance baru di Linux ini. SSH igen, terus ini saya kasih contoh komennya nama saya. Oke. Secara default dia akan menyimpan di directory home di directory.ssh dengan nama ID ed25519. Ini bisa kalian ubah, silakan, saya akan biarkan default aja. Passwordnya silakan, kalau mau pakai password silakan, ini lebih aman. Tapi untuk efisiensi kita hari ini nggak akan pakai. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan SSH-nya ke SSH agent, biar dia bisa berjalan di background untuk client side. Jadi ini di Linux Mint-nya, bukan di servernya. Kita evaluasi. Sekarang kita tambahkan SSH key-nya ke agent. Oke, sudah ditambahkan. Nah, ini tadi ya untuk server side install SSH sudah tadi. Terus kita lanjut di client side-nya, kita copy SSH-nya ke server. Jadi SSH public key kita share ke server. Ketika kita nge-generate SSH, kita cek di sini, nggak ada. Jadi dia itu hidden directory, nggak kelihatan. Nah ini .ssh.
kita masuk ke directory SSH, cd.ssh ls. Nah, ada dua. Ada ID yang ed 25519, kemudian ada ID underscore ed, terus di belakangnya ada .pub. Ini adalah public key. Jadi ketika kita generate SSH key, yang keluar ada dua. Yang pertama adalah private key, terus yang kedua adalah public key. Private key ini nggak boleh ada yang tahu. Ini hanya kita yang boleh tahu, nggak boleh di-share. Tapi kalau yang public key, ini yang boleh kita share. Ini yang nanti kita share ke server, biar dia tahu bahwa yang mau masukkan koneksi SSH itu adalah user ini dari mesin ini. Taunya di mana? Mencocokkan antara data dari public key dan private key. Kalau kita cek yang private key seperti ini. Ini hashnya. Kalau kita cek yang public key, nah ini beda, lebih pendek. Ini nanti yang kita masukkan ke server. Di depannya ada enkripsi yang dipakai apa, kemudian ada hashnya, kemudian di belakangnya diikuti komen yang kita buat. Kita share pakai SSH. Nah, apa tadi? Oh ya, SSH copy ID. SSH copy ID. Secara default dia akan pakai yang ini. Kalau kita nggak mention, dia akan nyari di directory SSH. Ya. Terus dia akan mencari yang ada .pub-nya. Setelah itu di belakangnya kita masukkan servernya. Karena usernya sama, sebenarnya ini tidak perlu. Kalau usernya sama, depannya nggak usah diisi, langsung IP-nya saja. 30.56. Oke, kita masukkan password untuk yang di servernya. Oke, sudah selesai. Sekarang ketika kita mau SSH ke server, ya, kalau tadi kan pertama, sebelum kita generate SSH key, kita kan masuknya di prompt harus masukkan password. Sekarang kita coba. Setelah kita punya SSH key, langsung masuk tanpa password. Kenapa tanpa password? Karena tadi pada saat saya bikin SSH key, saya nggak masukkan password. Best practice-nya masukkan password untuk nambah keamanan. Tapi ini untuk mempercepat saja, saya nggak akan pakai password. Sudah sampai di sini. Nah, SSH itu secara default dia jalannya di port 22. Port 22. Tahu ya, port Unix port yang 0 sampai 65.000 berapa ya? Masih ingat? Halo? Ya. Nah, by default dia portnya itu 22. Tapi dunia itu tahu defaultnya SSH itu port 22. Ini nggak aman ketika kita masuk ke server public. Saya pernah dulu sama teman-teman Nasdaq, dulu itu pernah magang di Radnet. Kita nge-setup Proxmox di sana. Kita sudah setup SSH, sudah kasih SSH key, ya, sudah kasih domain, IP public dan lain-lain. Tapi lupa diganti port. Di setup itu jam 6 sore, begitu jam 1 malam ada alert lewat email bahwa servernya dibobol dari luar. Karena portnya nggak diganti. Begitu tahu itu servernya dimatikan, portnya diganti, baru berhenti pembobolan itu. Nah sekarang kita mau ubah dari port yang awalnya 22 menjadi 9005. Ini bebas ya, selama portnya nggak dipakai oleh service lain, itu bisa kita pakai. Settingannya di mana? Kita settingnya di etc ssh sshd underscore config. Oke, belum ada ini. Kita settingnya pakai kadang pakai number juga ya. ssh config, masukkan password. Oke. Nah di sini ada stop. Biasa ya. Port ini kita hapus komennya, terus kita ganti menjadi 9005. Oke. Sudah kita ganti, sekarang kita harus nge-restart SSH biar dia pakai port yang baru. Sudo systemctl start SSH. Oke, saya keluar dulu.
exit connection close. Sekarang saya coba SSH 192.168.30.56 masih bisa. Kenapa kok masih bisa? Karena untuk Ubuntu yang baru settingannya berubah. Jadi bukan hanya di situ yang harus dirubah. Saya harus berubah di etc SSH terus xhd config.d harusnya sini. Ada nggak? Nggak ada. Nah, di sini. Kalau ini sudo tapi pas dipikir kita nggak mau dikira cuma nggak tahu tapi biar ada ini tekan komentar dari sistem semua bukan membuat sistem itu. iya aku minta duit sama orang tua 1 tera berapa ya? Sangat nggak mau. Kalau salah ada yang 1 juta. Harus ya. Bisa. Sing sak tera itu aku belum ngecas. Lek buat biasa kayak sih bisa sih. Yang perbedaan antara yang berat penggunaan sama penggunaan biasa kita beda sekali. Tapi kalau coba Iya, tak ulang terus. Nah, ini ya. iya aku sih Kalau kita coba SSH port 22 connection refuse. Jadi ditolak. Karena permintaan SSH by default dia itu pakai port 22. Kalau kita nggak spesifikkan portnya, maka dia akan ditolak koneksinya. Gimana cara kita menspesifikkan port pada saat koneksi? Tambahkan saja flag min p kemudian ikuti dengan nomor portnya. Baru dia bisa masuk. Ya. Kenapa kok nggak port knocking? Gini, sebenarnya saya mau cover port knocking pakai fail to ban. Cuma saya khawatirnya waktunya nggak cukup. Jadi kalau Anda pakai port knocking bisa, malah itu yang lebih bagus. Karena dia kan pakai sequence port. Jadi dia nge-knock port berapa dulu, baru kalau sudah establish connection, setelah itu dia bisa masuk. Itu jauh lebih aman, lebih secure. Bisa pakai fail to ban, tapi saya nggak cover karena kemungkinan nggak cukup. Belum nanti kalau ada tanya-tanya. Ya. Jadi ini basic aja dan ini sudah cukup. Kalau semisal production-nya nggak besar, contoh, Anda bikin web server untuk nge-hosting website Anda sendiri, dan itu cuma website statik. Anda cuma perlu SSH itu buat akses untuk ngupdate websitenya. Kunjungan Anda di website itu cuma sekitar 100 orang. Terus nggak pernah ada indikasi kena port spamming atau brute force. Ya sudah, ngapain kita repot-repot setting kalau nggak kena kasus. Jadi biasanya kalau di jaringan itu, prevention itu penting, tapi lihat dulu skalanya. Kalau skalanya cuma kecil, nggak usah, rugi, bayarannya titik, tapi settingannya komplit. Ya. Jadi kalau uangnya minimal, settingnya juga minimal, disesuaikan. Jangan klien itu cuma punya modal 2 juta, mau bikin server buat nge-hosting website yang diakses 10.000 orang sehari. Nah, terus Anda batinnya dari mana? Untungnya dari mana? Ini basic aja. Nanti silakan explore sendiri. Buat nge-stop brute force pakai fail to ban atau mungkin pakai AppArmor tambahin SE Linux, silakan terserah.
Tapi untuk sekarang kita cover basicnya dulu. Karena kalau nggak tahu ini, maka Anda nggak tahu apa itu port knocking kan? Tahu port knocking karena ketika Anda pernah ganti port SSH, ternyata juga bisa ditembus. Tapi yang penting Anda tahu setelah Anda tahu ganti port SSH. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini disable root login. Jadi ada dua jenis akun ya. Kalau di Linux itu ada user root, ada non root. Nanti yang non root ini diklasifikasikan jadi 3 atau 4 lagi. Tapi intinya ada 2. Kalau root, akun root ini ya, kayak Anda ngerouting HP, istilah ngerouting HP itu ada dari root ini. Ketika Anda login pakai akun root, Anda bisa lakukan apa saja ke sistem Anda. Sampai menghapus kernelnya pun bisa kalau Anda pakai user root. Tapi kalau Anda pakai user lain belum tentu bisa. Nah, karena user root ini privilege-nya tinggi, bahkan terlalu tinggi, maka sangat tidak disarankan untuk dapat diakses via remote connection. Maka dari itu kita harus disable itu dulu. Sama. Di settingannya sama tadi, sudo vim etc ssh sshd config. Di sini harusnya ketika cari permit root login ya. Kalau prohibit password itu ada 3 opsi ya, ada yes, ada prohibit password, ada no. Kalau yes, ya dia boleh login sebagai root lewat SSH. Ya, bisa nge-remote sebagai root. Terus ada prohibit password. Dia bisa login sebagai root tapi nggak boleh pakai password. Dia pakainya SSH key. Kemudian ada no, yang dia itu nge-deny. Benar-benar nggak boleh login sebagai user root via SSH. Kita hapus saja, kita kasih pakai no. Sudo sistem start SSH. Oke, terus kita yang mau reload. By default, Ubuntu server itu nggak punya user root, nggak punya akun root dengan password. Jadi secara default kita aman, karena user rootnya sendiri nggak punya password. Jadi kalau kita login pakai remote, dia walaupun munculkan prompt password, kita masukkan apapun itu nggak akan masuk, karena passwordnya nggak ada. Itu defaultnya Ubuntu. Mungkin agak beda di distro lain, silakan explore sendiri. Oke, sudah di sini. Kita masuk lagi ke settingan berikutnya. Nah ini ya, kita disable juga password authentication. Jadi untuk sekarang kalau kita nggak punya SSH key, kita masih bisa login menggunakan password. Contoh, ini tadi kan di Linux nih. Kalau saya pakai host saya, desktop saya SSH 128.30.56-p925. Nah, dia masih bisa. Dan saya masih bisa masukkan pakai password. Masih bisa connect nih. Nah ini nggak boleh. Ini harus kita cegah. Buat apa kita settingan SSH key, tapi kita masih diperbolehkan login SSH via password? Ini harus dimatikan. Cara matikannya sama di settingan yang tadi. Password. Nah, password authentication-nya kita lakukan. Terus pakai authentication-nya kita nyalakan, walaupun secara default dia sudah nyala, tapi nggak apa-apa. Sudah sistem terus kita reload berikutnya. Ini yang baru harus di reload pakai dengan reload di sistem nya. Kalau yang Ubuntu server versi 24 ke atas. Kalau 22 dia masih belum perlu restart sistem di service yang pakai cloud ini. Kita coba lagi di sini. Nah, permission denied. Ya, permission denied. Karena public key yang saya punya di laptop saya itu belum saya share ke Linux ke Ubuntu server. Jadi dia langsung nolak. Dan dia nggak menunjukkan prompt password karena dia cuma boleh mengkonekkan ke SSH via public key dan bukan password. Kemudian ada zero tier VPN. Kita bikin
VPN zero tier untuk mengakses server. Jadi kasusnya gini. Jadi semisal kalau kita punya akses ke jaringan server via publik, itu bagus, itu enak, dan itu mudah. Cuma masalahnya apapun yang ada di hadapan publik itu rawan, termasuk SSH sendiri. Nah, karena kita ini studi kasusnya adalah VPS, yang dimana kita nggak bisa akses routernya, maka kita perlu cara bahwa saya ingin tetap bisa mengakses SSH, ya, dimanapun saya berada lewat internet. Tapi orang lain nggak boleh bisa akses SSH itu, sekalipun dia punya public key-nya. Caranya gimana? Kita pakai VPN. VPN yang saya pakai hari ini adalah zero tier. Kalian bisa setting VPN sendiri pakai WireGuard atau pakai Telskill, silakan. Tapi yang saya contohkan di sini adalah pakai zero tier. Jadi zero tier ini adalah layanan penyedia VPN site to site dan site to apa Pak yang satunya itu selain site to site? Yang site to client ya? Site to client. Jadi zero tier ini atau Telskill juga itu bisa dipakai untuk VPN site to site dan site to client. Jadi menghubungkan dua jaringan, dua software yang berbeda itu bisa lewat internet dirutin ke routernya zero tier. Apakah ini aman? Kalau Anda paranoid sebenarnya hitungannya tidak, tapi ini hitungannya masih cukup. Seenggaknya cukup. Kalau Anda paranoid, mesti VPN Anda sendiri. Ya. Silakan. Nah di sini saya punya Linux Mint. Yang ini Linux Mint. Klien saya yang di laptop. Kemudian di sini ada Ubuntu server. Dua-duanya ini connect ke internet. Ini bisa diakses dari atau kalau di sini jaringan Unesa ya. Jaringan Unesa. Jadi IP 192.168.30.56 itu bisa kalian akses kalau kalian connect ke Wi-Fi Unesa. Orang yang pakai Wi-Fi Unesa ya, yang pakai Wi-Fi Unesa itu semua bisa connect ke sini via SSH selama dia punya public key yang ada di sini. Dan dia cocok dengan private key mereka. Saya mau yang connect ke Ubuntu server ini jangan semua jaringan Unesa, tapi jaringan tertentu saja, hanya saya saja. Maka caranya gimana? Dikonekkan via VPN. Jadi SSH itu hanya bisa diakses dari sini, tapi tidak dari sini. Kita akan coba seperti ini. Jadi dari Wi-Fi Unesa kalau mau pakai SSH dia nggak boleh connect, di drop. Dan kita bolehnya ketika dia satu jaringan dengan VPN. Jadi Linux Mint dengan Ubuntu server kita jadikan satu jaringan dengan VPN zero tier. Seperti instruksinya, kita masuk ke browser mana? Oke. There's no phone above it. Di sini login. And there's a phone above it, right? There's a phone app. Phone app. Zero tier. Zero tier one. Zero tier one. Zero tier. I know that. Kenapa? You. Oh, jangan itu. No, I know that. Yes. Cuma ini kalau konten doang nggak bisa editin infonya. Kalau konten dia ini udah dibuat apa? Perantara. Ya.
Pakai dengan skill bisa. Aku udah nyoba. Kalau dipakai Google, kalau mau Oh itu gak sih? Pasti. Pasti ngomong. Amat. Terus verification bisa. Daripada gitu. Aneh-aneh kan. Kayak kita kayak itu. Koleksi itu bapak. Masih lebih murah ya. Tapi kita ada dua tipis itu. Apa ya? Tapi beda ya. Kayak gitu. Oke, ini saya punya akun Zerotir. Boleh login pakai Google atau bikin akun sendiri. Nah, di sini ada network. Ini network punya saya Persis sama kayak pribadi. ini. Saya bikin network baru. Kita bikin network baru. Ini network. Nah ya, ini di sini namanya Sleepy Roberts. Ini generator. Klik. Ada dikasih. Oke. Namanya saya ganti di sini demo. Akses kontrolnya kita buat private aja. Jadi orang yang mau connect ke VPN Zerotir harus kita autentikasi dulu. Biar dia nggak asal connect, walaupun dia punya network ID. Jadi network ID ini yang kita pakai untuk connect nanti. Mana? Saya buka baru lagi zerotir.com. Kita install client side-nya Zerotir untuk connect ke VPN-nya. Tadi. Di bagian download. Di sini di bagian bawah Linux. Kita pakai yang super. Manga deh. Baca manga. Terus kita install juga untuk Linux ini. Imuno. Oke, satu jalan. Oke. Sekarang kita harus masuk ke jaringan Zerotir yang sudah kita buat. Nah ini ya. Kita copy. Oke. Zerotir CLI join network. Join atau network? 15 giga. Join 16 giga. Oh. Sudah. Gak tahu. Oke, sudah join. Dia akan mencoba join. Dia pakai 2. Di Linux ini ya sudah seperti itu. 1 TB 500. Zerotir CLI. Nah, pakai Nyoba. ada nggak? Tapi aku nggak tahu gini. I need to load this shit. Nah ini ya, ada permintaan autentikasi. Physical IP-nya dia pakai IP public FT ini. IP public FT. Kita out, kita edit, di sini edit, kita klik authorize, kita cetak, terus kita save. Oke. Sekarang dia sudah terconnect ke VPN Zerotir, tinggal nunggu dia dapat IP VPN. Sekarang kita lakukan yang sama di Linux ini. Zerotir CLI join. Oke. Yang ini tadi kita ganti namanya jadi Ubuntu server. Save. Terus besok. Halo. Wah, parah bis. Aduh. Siapa yang mencoba connect? Barang siapa? Ini tak ada lagi ngawur. Gedok. Nah, C itu 205 EA.
C0205EA. Nah ini ya, ini sopo iki. Jangan harap saya lengah. Tidak. Nah ini siapa saya tidak perlu. Ini blacklist. Oke, yang berdiri. Jangan coba-coba. Wah. Oh, berarti itu masih Sudah ya. Sekarang kita lihat di sini, ya, di Linux Mint di client kita cek IP-nya dapat nggak? Oh dapat. Ini IP dari 0.172.25.113.143. Masih ingat ini IP-nya jenis IP apa? Private apa public? Private apa public? Tahu dari mana? Tahu dari mana 172.25.113 itu IP private? Bukan IP public. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, ya silakan nilai. Ya. jawab dari Bung. Catat siapa? Partisipasi. Catat partisipasi. Sama yang tadi, yang soal format itu sudah dicatat. Salam sendiri. Tidak ada di Oke, baik, bagus tepuk tangan. Ya, jadi ini IP private ya. Ini adalah IP private yang dikasih oleh Zero Team. Sekarang kita cek di servernya Ubuntu. Kita cek, dia dapat enggak? Nah, dia sudah dapat masih satu subnet 25.49. 25.113. Oh. Kelas 16. Kebanyakan. Enggak apa-apa. Yang penting bisa di-ping. Coba kita ping. Ini berapa tadi? 113.143. Oh bisa, oke. Terjangkau ya. Jadi dua-duanya bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita mau nyeting firewall. Ya, firewall. Di sini. Setting UFW, uncomplicated firewall. Di sisi servernya. Kita nyarinya di sisi server. Di Ubuntu server untuk Linux sendiri. Clear. Sekarang saya install dulu, sudah apt install UFW. Dia secara default sudah ada dan sudah terinstall. Tinggal kita enable. Kita cek dulu statusnya. Sudo UFW status. Oke, inaktif. Sekarang kita aktifkan. Sudo UFW enable. Oke. Firewall is active. Nah, sekarang kita out dulu SSH di port 9005. Kalau kita buka sudo UFW status, terus sudo UFW verbos kalau nggak salah. Bukan verbos. Oh ya, status verbos. Oke. Sudo UFW. Oh, sudo UFW list. Bukan?
bisa ya. Begitu UFW-nya aktif, kita nggak bisa SSH. Kenapa? Karena langsung di drop. Secara default, kalau kita mengaktifkan UFW, maka seluruh incoming traffic akan di drop. Itu kenapa ketika tadi kita enable UFW, dia akan nge-disrupt SSH connection. Terpaksa kita harus kembali ke konsol. Masuk dulu. Terus password. Sekarang kita cek di sini. Sekarang harus kita allow dulu yang 9005 sudo UFW allow 9005/TCP. Kenapa Pak harus ada /TCP? Pertama, karena koneksi SSH itu basisnya adalah TCP. Dia perlu handshake, bukan seperti UDP yang dia cuma default aja. Kalau kita nggak spesifikkan TCP-nya, maka dia juga bisa menerima UDP. Jadi TCP dan UDP diterima lewat port 9005. Tapi kita cuma butuh SSH dan itu cuma pakai TCP. Jadi kita masukkan seperti ini. Oke, sekarang kita coba konekkan. Nah, baru bisa. Kalau kita lihat sudah UFW status. Nah ya, di sini kelihatan ada 9005 TCP sama yang ini ada V6. V6 ini berarti IPv6, IP versi 6. Jadi kalau server Anda punya dua IP, IPv4 sama IPv6 di dual stack, jadi dia bisa menerima dua-duanya, masing-masing IP. Ini kita Pinox, oke. Sekarang kita allow HTTPS request. Jadi kalau semisal Anda hosting website, kalau Anda pakai HTTPS, ya, dia masuknya di port 443 TCP. Kalau Anda cuma HTTP aja, yang dimana itu sangat tidak aman sekali, dia bakal berjalan di port 80 TCP. Ada baiknya kita cuma allow yang di port 443 dan nge-drop semua request yang masuk ke port 80. Sama caranya, tinggal sudo UFW allow 443 TCP. Rule F. Terus kita drop yang dari 80. Sudo UFW deny 80 TCP. Kemudian kita enable login. Biar tahu siapa aja yang mencoba masuk ke port tersebut kalau misal gagal. Nah, by default UFW itu punya 4 jenis login. Ada yang pertama low, ada medium, ada hard, ada yang paling atas sendiri saya lupa namanya. Ada off, ada low, ada medium, ada hard. Kalau yang login on itu yang low, jadi dia cuma mencatat koneksi yang gagal mencoba masuk. Kemudian kita reload. Harusnya sekarang kalau kita hosting HTTPS dia bisa diakses, tapi kalau HTTP dia nggak bisa diakses. Saya nggak akan praktekkan di sini karena saya belum buat file untuk HTTP sama HTTPS. Saya belum buat, malas. Kita sudah connect. Nah sekarang kita print. Kita sudah bisa connect. Nah sekarang kita mau SSH-nya cuma bisa via VPN. Ya. Nah caranya adalah yang pertama kita harus matikan dulu atau hapus dulu rule yang tadi kita buat. Yang mana? Yang 9005. Nah 9005 TCP allow from anywhere. Nah ini anywhere-nya ini yang mau kita rubah. Jadi biar dia hanya bisa dikonekkan via IP dari VPN tadi, bukan dari semua jaringan internet. Kita hapus dulu number, kita cek. Nah dia ada di
nomor 1. Kita mau hapus ini. Caranya pakai sudo ifw delete x ini nomornya. Oke. Sudah. Sekarang kita mau allow from ini adalah semua subnet yang terkoneksi ke zero tier dia bisa connect ke port 9005. Kalau mau lebih spesifik lagi, Anda cuma bisa memperbolehkan satu IP saja connect ke SSH, itu bisa. Tapi di sini saya akan pakai seluruh subnetnya. Seluruh subnetnya akan saya pakai, bisa dicek di sini subnetnya mana. Nah ini ya, 172.25.0.0/16. Ini kita pakai. Sudo ifw allow from to any port 9005 terus proto TCP. Oke, sudah ya. Ya. Nah di sini ada penjelasannya. IP address ini yang subnet kita pakai dari zero tier bisa dicek pakai IP tadi. Terus ini artinya adalah semua alamat tujuan pada server. Jadi server itu bisa saja dia punya internal address ya atau loopback address yang berbeda yang banyak. Nah kalau kita masukkan ini kita bisa akses semua internal loopback addressnya. Tapi kalau nggak pakai ini kita harus spesifikkan. Kemudian ada portnya dan protokol ini protokol yang dipakai. Kalau nggak ditulis maka dia akan allow TCP dan UDP. Kita cuma butuh TCP. Jadi yang di allow TCP saja untuk SSH. Kemudian ada oke, udah kayak gini. Sekarang kita tes. SSH kita pasang sama 122 titik berapa tadi? Angel rating game 78. Sekarang kita coba SSH 192.8.30.56.905. Nah dia nggak akan bisa masuk. Dicegat terus ini. Walaupun dia satu jaringan, dia sudah pakai SSH key, dia sudah dengan port yang benar. Tapi karena IP yang dipakai untuk masuk itu bukan IP zero tier, tapi IP Linux Mint yang internal ini, maka dia akan di drop. Berbeda kita ketika SSH-nya dia, yang kita SSH itu dia pakai IP zero tier, IP yang untuk server ini. Ini IP-nya server, coba kita SSH pakai itu. Nah, baru dia bisa. Nah, seperti itu. Jadi kita nge-SSH kalau dia pakai IP public ya, bayangkan yang 192.168.30.56 itu IP public. Kalau kita nge-SSH dia pakai IP public, itu bukan tidak bisa, itu bisa, ya bisa. Tapi harus lewat zero tier. Dan paling gampang yang ditembak adalah dia pakai IP zero tier. Jadi dia cuma bisa nge-allow connect dari zero tier. Karena kalau kita connectkan nge-SSH dia pakai IP public, IP yang masuk ke dia itu bukan IP host kita atau klien kita, tapi IP via NAT, IP public NAT, dan itu di drop. Sengaja di drop. Sekarang kita sudah bisa connect ke server kita hanya melalui VPN dan bukan IP public. Jadi kalau pakai IP public dicegat, sudah nggak boleh masuk. Nah, kita juga bisa nge-blacklist IP address. Jadi semisal dari lognya itu terdeteksi kan tadi logging on itu nanti akan muncul lognya. Di lognya itu nanti bisa dibaca berapa banyak entry yang gagal masuk. Kan pasti ada IP public. Itu bisa kita blok pakai perintah ini. Sudo ifw deny bla 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 itu IP-nya. Atau bahkan satu subnetnya bisa diblok. Sudo ifw deny
IP, kemudian submitnya size 24, size 25, size 29, dan seterusnya. Itu saja dulu sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan boleh ditanyakan. Kita punya waktu sampai setengah jam pas sisa setengah jam. Harusnya alarm saya bentar lagi bunyi. Bukan, alarm selesai presentasi karena saya harus selesai setengah 9. Sisa setengah jam buat tanya jawab, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, apapun itu ya masih boleh. Atas. Karena ini mata kuliahnya keamanan, boleh sekitar keamanan boleh, boleh. Hampir saja aman. Oh iya, tapi SDI. Oke apa? Ya untuk motor video Kayak jenenge negara. Lebar dulu. Bacek. Legalize piracy. aku nggak paham itu loh dengan kualitas Tapi itu kan streaming. ya streaming tapi Ada nggak? Sebelum saya harus pindah ke kelas berikutnya lah. Langsung pindah kelas. Ya, boleh. Ya. Pakai narasi juga kan. Verifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Ada mungkin bisa digaya Bapak. Sebenarnya verifikasi dan Oh iya, autentikasi kan itu internet kan terbatas setiap per bulan kuotanya. Kecuali memang lagi sandar. Itu hiburan itu gelap pegang. Itu pusing. Jadi mungkin paling ML lekat dulu film. Lihat film paling ya minta aku kirim dari flash disk. pasti dah habis ini pembelajaran KTP adalah proses verifikasi. Jadi dia bisa streaming. KTP itu adalah alat autentikasi Kira atau alat pertanyaan verifikasi. penggunaan Terus yang tadi apa satunya? paket. Otorisasi. kemungkinan ya kalau menurutku Secara level tergantung kualitas dari dia mahasiswa. Boleh masuk ke lab ini, boleh masuk ke ruang kelas. Tapi kalau mahasiswa biasa nggak boleh masuk ke ruang server itu. Dia sudah verifikasi dia mahasiswa. Dia sudah bisa menunjukkan KTP. Tapi walaupun begitu, karena dia bukan orang yang punya kehendak atau punya hak untuk masuk ke ruang server, maka dia nggak boleh masuk ke ruang server. Walaupun dia sudah verifikasi dia mahasiswa. Kenapa? Karena persyaratan masuk ke ruang server selain mahasiswa, selain dosen, yang boleh masuk adalah mahasiswa dengan syarat dia adalah asisten laboratorium. Contoh, boleh masuk, Gabriel, asisten, boleh masuk ruang server, boleh otak-atik, boleh bongkar-bongkar, boleh installasi, ada PDW. Nggak masalah, karena dia punya otorisasi. Sedangkan Iqbal dia tidak punya hak, tidak punya otorisasi untuk masuk ruang server dan otak-atik. Itu bedanya. Otorisasi itu hak, verifikasi itu adalah langkah. Apa sih? Autentikasi alatnya bisa. Jadi verifikasi dan autentikasi bisa dipakai. Kayak autentikasi dua faktor, two factor authentication. Ya, berarti ada dua alat yang dipakai untuk melakukan autentikasi atau melakukan verifikasi. Mau nggak bagus? Ada yang ditambahkan? Ya sudah, nanti diterangkan. Oke. Ada lagi yang ditambahkan? Kita tes Mas Rizky aja sebenarnya. Oh, mau tes saya boleh. Ternyata terbukti bisa jawab. Boleh.
Masih ada Masalah yang apa? Oh iya. ya, ya. Oh iya, kota keluar itu ya. Kota pas keluar gini ya mahal. Tapi starting paketannya berapa sih? Dapat Unlimited. Tapi paling ada FTP-nya. mungkin dibatasi tapi per kru itu cuma ada 8 lah. Soalnya kan cuma kapal tongkang nanti narik tongkang. Kalau paketannya kok dibatasi 500 per kru. Apanya? Apakah kota per kru itu dibatasi 500? Jadi pertanyaan pertama, ya yang aku tangkap koreksi. Kalau kita bikin postingan website, itu pasti di foldernya previous usernya adalah www.data, www.data by default, bukan by default itu required untuk Nginx dan apa aja, sama Lightspeed kalau nggak salah. Yang default buat apa? Biar orang luar bisa mengakses konten kita, tapi dia nggak bisa nulis. Ya. Biasanya di modification parameternya itu. Oh bisa dibuka ya. Ini foto. Nah, bagaimana kalau ada CVE yang dia mengeksploitasi www.data tadi? Kurang gini. Kita lihat dulu CVE-nya, CVE vulnerability itu apanya dulu? Apakah di teknologi untuk membuat webnya, contoh di PHP-nya, atau kalau itu dari proses scripting? Belum tentu. Iya, masalahnya adalah pintu SSL-nya masuknya dari mana dulu? Oke. Iya, tapi itu masih bisa sampahnya Ya ini PC. Dia sudah harusnya dari sebagai serapan. Kalau dia sebagai nah, iya, kalau BW-data, oke sudah ada BW-data, dia SSL dulu. Sudah SSL dulu, saya kira. Sebenarnya kalau sudah seperti ini, kalau CV-nya masih terbuka, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aku sudah dari sini. Kalau dia sudah masuk terus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sistem sudah ada, yang paling mentok bisa kita lakukan adalah matikan servernya. Matikan servernya. Gini, nggak ada di internet itu yang 100% aman. Ini bukan cuma guyonan, ini beneran. Di internet itu nggak ada yang 100% aman. Bahkan seaman-amannya sekalipun, namanya manusia, kalau itu bikinan manusia lain ya bisa dibobol. Itu kenapa kita perlu adanya namanya mitigasi. Jadi server itu bukan cuma harus kita bikin secure, tapi kita juga harus punya backupnya. Standarnya sih 800. Jadi kita harus matikan, nggak ada cara lain, harus matikan. Blok koneksi dari luar, blok putuskan dari internet, ya terus matikan, jauhkan itu dari apa secara fisik, kalau bisa secara fisik, tarik servernya tidak ke ruang lain, karena bisa jadi dia masuk ke situ aksesnya bukan cuma dari luar, tapi dari dalam. Artinya ada orang yang bergerak masuk secara fisik masuk ke ruang server. Nah seperti ini, kalau seperti ini bukan disaster recovery apa bukan data apa bukan cuma data bukan cuma bakal kehilangan akses ke server atau servernya mati, tapi kita bisa kehilangan data kita. Oleh karena itu ada yang namanya backup. Jadi selama itu kalau kita bicara protection yang benar-benar itu di backupnya paling nggak seminggu sekali atau bahkan kalau yang paranoid 1 kali 24 jam. Itu di backup bisa lokasi yang berbeda. Dan dia terlalunya cuma by VPN. Jadi kalau sudah masuk sudah bisa. Kita bicara rutin ya di sini. Rutin. Kalau kita bicara rutinnya saya dilakukan rutin adalah melakukan reverse engineer dan melakukan riset untuk lognya. Dicek log. Sudah dicek, di lognya sudah selesai ya sudah. Kita nggak akan mengaktifkan ini sementara sampai CV-nya diperbaiki. Apa sih yang menyebabkan Trinity Plaza.
apakah dari dulu juniornya yang dimana kita memang tahu karena dia dalam bahasa sih dia orang-orang ya yang terus apakah bisa jadi dari apa engine-nya web servernya itu kita nggak tahu, itu bisa kita lihat di sini dari junior. Jadi kita tahu kalau Debian itu pasti ada namanya. Jadi kalau ada sepuluh dia bisa langsung masuk. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Dia cuma nggak ada sampai kita selesaikan. Ya memang sekarang itu ya. Apakah itu bisa dicetak? Bisa, tapi tidak semua tindakan itu kita ekspektasi. Oh ya, itunya kok udah ada. Oh iya. Adanya App Armor